Banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 1,5 meter menerjang Semarang, Jawa Tengah, menyusul hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi sejak Rabu siang hingga malam. Banjir tersebut menyebabkan lalu lintas lumpuh total di sepanjang lajur yang menghubungkan kota Semarang menuju Demak, Surabaya. Kendaraan pick-up yang tampak memaksa untuk menerjang banjir harus terhenti lantaran kondisi air begitu tinggi. Berita tentang Semarang itu banjir memang benar, dan rumah saya di Semarang pun beberapa titik itu bocornya parah banget karena curah hujannya itu dari 3 hari yang lalu itu nggak berhenti dan memang terjadi banjir lumayan di mana-mana. Sebelumnya aku mau ngucapin turut berduka buat teman-teman aku, orang-orang yang ada di Semarang. Banjirnya itu tinggi banget ya, sampai setengah mobil. Dan itu untuk list areanya juga banyak sekali wilayah yang terendam banjir. Ya semoga aja banjirnya cepat surut dan tidak memakan korban jiwa juga. Dan untuk teman-teman yang ada di Semarang, terus berhati-hati supaya bisa selamat dari banjir yang melanda. Sejumlah wilayah yang terdampak banjir antara lain Jalan Kaligawe di Kelurahan Muktoharjo, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Grobogan, serta Kelurahan Kudu. Banjir juga menggenangi stasiun Semarang Tawang. Tak ayal, petugas KAI pun akhirnya mengalihkan layanan naik dan turun penumpang. Pada pagi hari ini update terbaru bahwa ada beberapa kereta api yang dibatalkan imbas dari banjir di beberapa titik di wilayah Kota Semarang. Di antaranya kereta api Ambarawa Express, kereta api Madiniro, kereta Berdasarkan keterangan lainnya, banjir juga berasal dari kanal banjir timur Semarang yang meluap hingga airnya menuju ke permukaan warga. Sistem pengendali banjir kota Semarang yang berada di bagian timur ini mengalami penurunan kapasitas daya tampung debit air, terlebih setelah terjadi hujan dalam durasi yang cukup lama. Ya, saya berharap warga Semarang terus tetap waspada untuk antisipasi volume air yang semoga tidak meningkat ya, karena beberapa hari terakhir kemarin itu lumayan banyak untuk curah hujan dan akhirnya terjadi banjir. Di tempat terpisah, kisah perebutan anak hingga kasus perselingkuhan antara Ami dan Aden Wong serta Tisha Erni justru menuai kontroversi baru lantaran Aden dengan sengaja melibatkan anak dalam permasalahan rumah tangganya. Bahkan warganet juga turut menyayangkan. Richard Lee yang sama sekali tak menyamarkan, bahkan wajahnya terpampang jelas di kanal video berbaginya ketika memberi pernyataan soal permasalahan rumah tangga orang tuanya. Please help me to advise Aiden. Don't expose kids. At least blur their face or do something. Don't use my kids like this. Saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue?
Entah mana yang benar, namun yang jelas anak di bawah umur lalu dijadikan sebagai alat pembenaran bagi orang tuanya yang kini tengah terlilit masalah. Bahkan Denny Sumargo yang menjadi orang pertama dimintai tolong oleh Ami menyayangkan langkah yang diambil Richard Lee lantaran menampilkan anak dari Aden dan Ami. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri, tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura setahu saya, family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Jadi kalau cuma ditayangkan anaknya dan bayangkan ya, kalau aku tayangkan Eden Wongnya nanti katanya memihak. Kalau aku menayangkan anaknya dan Eden Wongnya ada yang bilang kok dikasih panggung anak-anak. Salah semua aku masukkan Emiya di situ katanya adu domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia, lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, lah. Lu nggak perlu logikanya, janganlah. Dalam kesempatan yang sama, Aden juga mengklarifikasi jika Tisha Erni bukan selingkuhannya. Yang cukup mengejutkan, Aden justru memuji Tisha lantaran telah berjasa dalam hidupnya selama 2 tahun terakhir. I want to ask you, is that true that Tisha Erni is your mistress? It's not. It's not. This is a woman that has taken care of me and my family very well for the next 2 years. For the last 2 years. This is a woman who is still here. Dr. Richard, let me tell you this. You saw what happened to her reputation in the last few weeks. It's all over the news, correct? Di lain peristiwa, kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan Syahrini dan Reno Barak. Setelah 5 tahun menikah, kini ramai beredar kabar jika Syahrini tengah hamil anak pertama. Berawal dari postingan Syahrini di laman foto berbagi beberapa waktu lalu dan dikomentari oleh Aisyah Rani dengan seruan bahagia. Dan kini kabar tersebut semakin ramai beredar karena seorang make up artis yang juga sahabat Syahrini memanggilnya Bumil. Lantas benarkah Syahrini tengah hamil? Jika dilihat dari foto terakhir, jika tubuh Syahrini mengalami perubahan khususnya di bagian perut. Namun, ia tutupi dengan berbagai pose yang tidak memperlihatkan bagian perutnya. Bagian perut itu tampak mengembung, diduga sebagai baby bump kehamilan anak pertamanya.